Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Yunus Halis Alakoni. Saya di sini ingin meresensi suatu buku. Bagi kalian-kalian yang penggemar novel Islami, pastinya tidak asing dong dengan namanya Abu Umar Bashir. Beliau merupakan salah satu penulis novel religi yang ulung. Tulisan beliau hampir selalu menempati daftar novel-novel Islami bestseller. Kisah-kisah yang beliau tulis banyak diangkat dari kisah nyata dengan beliau tambahkan sedikit bumbu-bumbu dramatisasi. Akan tetapi pesan yang beliau sampaikan atau yang beliau bawakan dalam cerita ini tetap tersampaikan. Karena beliau termasuk orang yang piawai membalutnya dengan nilai-nilai dengan Quran dan Sunnah atau dengan hadis. Sehingga ketika orang-orang membacanya akan dapat banyak faedah dan pelajaran. Salah satunya buah karya beliau adalah Sandiwara Langit. Sandiwara Langit ini adalah novel terbitan Safa Pustaka yang termasuk buku bestseller yang halamannya kurang lebih 212 halaman. Dan ini sudah banyak dibaca oleh orang-orang sehingga banyak yang mengomentari, termasuk salah satunya adalah Mahfud Siddiq LCMA, pemerhati sastra. Beliau ini juga ada dokter-dokter, dosen-dosen yang mengomentari tentang buku ini betapa berfaedah dan banyak pelajaran yang bisa diambil dari buku Sandiwara Langit ini yang merupakan kisah nyata. Sehingga di awalnya dituliskan sebuah kisahnya Sandiwara Langit, sebuah kisah nyata bertabur hikmah penyubur iman. Sandiwara Langit ini, para friend-friendku ini, mengisahkan tentang seorang remaja bernama Rizkon. Dia memang masih berumur belasan, tapi pola pikirnya tidak sama seperti remaja seusianya. Remaja sepantarannya yang biasanya lebih senang bermain dan bersenang-senang, sedangkan Rizkon ini lebih suka menelah kitab dan mengisi kekosongan dengan kegiatan-kegiatan bermanfaat lainnya. Masya Allah kan. Rizkon ini walaupun sekolah di sekolah umum, tapi dia tidak lupa menuntut ilmu agama. Ia berjalan mencari majelis-majelis ilmu untuk memuaskan rasa haus belajarnya. Sehingga tidak ayal ilmu agama memunculkan rasa takut dalam hatinya. Ia sadar setiap gerak-gerik yang beliau lakukan, seorang Rizkon lakukan adalah selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada umur 18 tahun dia mengambil keputusan yang tidak semua orang bisa mengambil keputusan itu, yaitu menikah di umur 18 tahun. Di mana akhirnya Rizkon ini menikahi seorang wanita bernama Halimah yang sama-sama suka. Dan di awal-awalnya Rizkon harus berjuang mendapatkan restu dari keluarga Halimah yang berasal dari keluarga kalangan atas, keluarga bangsawan. Rizkon berkonsultasi kepada ustadznya. Ia selalu meminta saran dan nasihat untuk menikahi Halimah. Dan akhirnya Rizkon ini diberi restu menikahi Halimah dengan syarat dia harus 10 tahun ke depan dia harus hidup berkecukupan atau hidup sukses. Maksudnya dalam kaya raya. Jika Rizkon ini gagal dalam 10 tahun ke depan, maka dia harus menceraikan Halimah, anak dari bangsawan ini. Sehingga ia dan Halimah berada setelah menikah karena mereka berdua ini satu visi misi. Sehingga berbagai macam kesulitan bisa mereka lalui. Rizkon setelah menikah memilih menjadi penjajah roti. Ia berkeliling dari satu komplek lainnya hingga akhirnya mendapatkan pelanggan yang tetap. Dan akhirnya dalam pertolongan Allah, jerih payah Rizkon membuahkan hasil. Ia kini akhirnya memiliki pabrik roti sendiri. Akhirnya bisa pindah ke rumah yang lebih bagus dari sebelumnya, di rumah kontrakannya, punya banyak karyawan dan gerobak-gerobak. Dan Masya Allah, usaha ini terus berkembang, mendapat kepercayaan dari pelanggan. Walaupun menjalaninya ya pasang surut, kadang ada orang iri, ada orang dengki. Ya namanya juga hidup kan ya. Dan menjelang usia 10 tahun pernikahan Halimah dan Rizkon, mereka sangat bahagia. Mereka akhirnya tidak lagi dibayang-bayangi yang namanya perceraian karena dari awal tadi
akad syarat nikahnya adalah 10 tahun, syaratnya adalah 10 tahun kemudian harus sukses. Akan tetapi, saudara-saudara, kebahagiaan keluarga kecil mereka yang tadinya sempurna tidaklah berlangsung lama. 1 hari sebelum usia 10 tahun pernikahan mereka, mereka harus menelan pil pahit untuk kesekian kalinya. Bahkan rasanya jauh lebih pahit dari sebelumnya. Pabrik roti Rizkon ludes terbakar habis akibat api. Nasnya rumah mereka juga tersambar api tersebut karena jarak keduanya antara pabrik dan rumah ini berdekatan. Dan ketika itu Rizkon dan keluarganya sedang terlelap tidur karena kecapean sepulang bepergian, Rizkon yang mencium bau asap dan panas, Rizkon panik, ia berusaha menyelamatkan Halimah dan anaknya. Alhamdulillah mereka berhasil kabur keluar sambil menatapi api yang melahap rumah mereka. Tapi ia lupa bahwa ternyata orang tuanya masih di dalam. Akhirnya Rizkon menangis terseduh-seduh. Ayahnya kini sudah tinggal lama. Ayahnya ditemukan telah hangus terbakar, sedangkan ibunya tidak jauh berbeda. Namun Rizkon tetap bersyukur ibunya masih bisa diselamatkan. Setelah Rizkon menyelamatkan ibunya di rumah sakit, langsung mengantarkan ibunya di rumah sakit. Setelah Rizkon melakukan pemakaman untuk ayahnya, ia bergegas menemani ibunya di rumah sakit. Di sana juga ada istrinya Halimah. Mereka berdua akhirnya berbagi kesedihan bersama. Dan hari itu juga Rizkon melihat mertuanya menghampirinya di rumah sakit. Dan ia baru teringat bahwa hari itu adalah hari H di mana perjanjian itu akan usai. Hatinya langsung sesak, sakit, sempit. Benar saja di hari itu yang penuh kutukan bagi Rizkon, baru saja rumahnya terbakar, pabriknya terbakar, perusahaannya terbakar, habis ludes. Tapi mertuanya tetap menagih janji kepada Rizkon. Halimah ketika itu langsung menangis. Ibu Halimah pun seakan ikut merasakan perasaan putrinya itu juga dan ikut menangis. Tapi ayah Halimah tetap pada pendiriannya. Rizkon harus menempati janjinya. Begitulah. Sehingga cerita kehidupan Rizkon ini sangat menyiratkan akan pesan di dalamnya. Tiap langkah yang Rizkon ambil selalu penuh akan pelajaran dan faedah yang bisa kita ambil sebagai pembaca. Semua sikap Rizkon selanjutnya adalah menyikapi perjanjian pernikahan yang sudah jatuh tenggar dan akhirnya ia mulai lagi berusaha bangkit tanpa keluarga kecilnya di sisinya. Mencontohkan bagaimana kita seorang muslim bersikap seyogyanya penuh akan pertimbangan yang berlandaskan Quran dan Sunnah. Ia menerima segalanya dengan ikhlas. Ia yakin Allah akan membimbing dan menunjukkan dan memberikan yang terbaik untuk kedepannya. Cerita buku ini mengisahkan bagaimana buah dari keikhlasan Rizkon dan Halimah dalam menghadapi ujian kehidupan pernikahan mereka. Bagi para khususnya saya membaca merasa terharu dan terbawa akan kisah Rizkon dan Halimah ini. Dan ya begitulah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Novel Sandiwara Langit ini menggambarkan secara nyata kehidupan dunia penuh akan sandiwara. Penulis Abu Umar Bashir piawai dalam milih diksi dan menggambarkan kisah nyata ini dalam narasi yang indah. Bagi friend-friend saya membaca, boleh dicari bukunya dan dibaca. Insya Allah akan mendapatkan banyak ilmu dan faedah yang bisa kalian ambil.